Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib hari ini kita juga harus Waalaikumsalam tetap warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kelompok saya satu beberapa atas pemaparannya. Kita lanjutkan terlebih dahulu kepada kelompok dua yang akan melakukan presentasi dengan subbahasannya. Nanti teman-teman mohon untuk saling berkomentar atau berargumen atas dua kelompok yang sudah presentasi. Silahkan dilakukan share screen. Baik, baik Bapak, terima kasih. Ada nggak share screen? Sudah jelas. Oh ya, baik Pak. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah hari ini yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 tentang legal opinion dalam argumentasi hukum. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendirian kepada yang sudah ditemani rekan saya, Enda Hanifah, Asri Nur Hafifah, dan Elsa Salpiani. Dan kita mulai presentasinya dari latar belakang akan dibacakan oleh Asri, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Adapun latar belakang yaitu legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu hal penting dalam praktik hukum. Melalui legal opinion, seorang ahli hukum memberikan pandangan dan analisis terhadap suatu masalah hukum berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku. Dalam prosesnya, penyusunan argumentasi hukum harus dilakukan dengan cara yang logis, objektif, dan terukur supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya legal opinion, kita bisa meminimalkan kesalahan dalam menafsirkan hukum secara subjektif. Pendapat hukum yang disusun secara baik dan profesional juga membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sekian. Boleh ya dilanjutkan. Baik, silakan selanjutnya. Baik, ada pengertian dan fungsi legal opinion. Legal opinion adalah pendapat tertulis dari seorang ahli hukum seperti advokat atau konsultan hukum yang menjelaskan suatu permasalahan hukum berdasarkan peraturan dan fakta yang ada. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana advokat berhak memberikan pendapat hukum kepada klien. Fungsi utama legal opinion adalah sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipercaya. Selain itu, legal opinion juga menjadi pedoman bagi para praktisi hukum dalam memberi nasihat kepada klien, minimalkan kesalahan interpretasi, serta membantu proses litigasi, negosiasi, dan mediasi. Baik, slide selanjutnya. Ada peran legal opinion dalam argumentasi hukum. Legal opinion memiliki peran penting dalam membantu menyusun argumentasi hukum yang rasional dan sistematis. Dengan adanya legal opinion, seorang praktisi hukum dapat menjembatani antara aturan hukum yang bersifat umum dengan persoalan nyata yang sedang dihadapi. Pendapat hukum ini membantu memahami posisi hukum suatu pihak, potensi risiko yang mungkin timbul, serta strategi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah secara adil, walaupun tidak mengikat secara hukum. Legal opinion memperkuat argumen yang digunakan di pengadilan maupun dalam perundingan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan legal opinion. Legal opinion atau pendapat hukum merupakan hasil analisis dari seorang ahli hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan. Legal opinion ini berfungsi sebagai pedoman atau dasar pertimbangan hukum sebelum diambilnya suatu keputusan penting. Dalam penyusunannya, legal opinion ini tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui beberapa tahapan sistematis yang saling berhubungan.
Tahap pertama itu yaitu pengumpulan dan identifikasi fakta-fakta hukum. Pada tahapan ini, penyusun harus mampu menghimpun informasi dan data secara lengkap, akurat, dan relevan. Fakta-fakta tersebut akan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis hukum. Kesalahan atau kekurangan dalam tahapan ini dapat menyebabkan kesimpulan akhir menjadi tidak tepat. Selanjutnya ada tahapan kedua. Tahapan kedua ini adalah analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk mencari dasar hukum yang dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dikaji. Pada tahapan ini, penyusun juga perlu memahami konteks hukum secara menyeluruh agar hasil pendapatnya tidak parsial atau menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah penafsiran hukum dengan logika yang objektif dan rasional. Artinya, penyusun harus mampu menggunakan nalar hukum untuk menafsirkan aturan yang ada secara tepat dan tidak memihak. Penafsiran ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait. Setelah semua tahap tersebut dilakukan, maka hasilnya disusun dalam bentuk dokumen tertulis yang sistematis dan profesional. Dokumen tersebut memuat penjelasan fakta, dasar hukum, analisis, serta kesimpulan yang menjadi inti dari pendapat hukum itu sendiri. Bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan mudah dipahami agar pembaca ataupun klien, lembaga, maupun pihak lain dapat mengerti isi dari pendapat hukum yang disampaikan. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada tantangan dan hambatan dalam penggunaan legal opinion. Meskipun terlihat sistematis, pada kenyataannya proses penyusunan legal opinion ini sering menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah munculnya bias pribadi dari penyusun. Seorang penyusun legal opinion tentu memiliki latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang tertentu yang bisa saja memengaruhi objektivitasnya. Jika penyusun tidak berhati-hati, pendapat hukum yang dihasilkan bisa menjadi berat sebelah atau tidak netral. Karena itu, penting bagi penyusun untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme, serta berpegang teguh pada etika hukum agar pendapat yang diberikan tetap objektif. Hambatan selanjutnya itu ketidaklengkapan data atau bukti. Seringkali penyusun tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pihak yang meminta pendapat hukum. Keterbatasan ini menyebabkan analisis menjadi tidak menyeluruh dan hasilnya pun kurang akurat. Oleh karena itu, penyusun harus mampu menggali informasi tambahan dengan cara wawancara, penelitian, ataupun telaah dokumen lain yang relevan. Selain itu juga, kompleksitas dan perubahan cepat peraturan hukum juga menjadi tantangan besar di dunia hukum. Selalu berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Jika penyusun tidak mengikuti perkembangan terbaru, legal opinion yang dibuat bisa menjadi tidak relevan ataupun bahkan salah secara hukum. Karena itu, seorang penyusun harus terus memperbarui pengetahuan hukumnya melalui studi literatur, seminar, dan mengikuti putusan-putusan pengadilan terbaru. Terima kasih. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Asri, silakan. Baik, untuk kesimpulan yang sudah dipaparkan dari materi tadi, yaitu legal opinion memegang peran yang sangat penting dalam praktik hukum karena berfungsi sebagai dasar untuk menyusun argumentasi yang logis, objektif, dan profesional. Melalui legal opinion, setiap keputusan hukum dapat diambil berdasarkan analisis yang matang serta memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyusun legal opinion tidak Penyusunan legal opinion tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan ketelitian, integritas, serta pemahaman yang mendalam terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku. Meski dalam praktiknya sering dihadapkan pada berbagai tantangan seperti potensi bias pribadi, keterbatasan informasi, maupun kerumitan dalam penafsiran hukum. Tapi legal opinion juga tetap menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di masyarakat. Terima kasih. Baik, hanya itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Itu saja. Terima kasih. Maka Bu Tika udah masuk. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1 dan 2 yang membahas tentang analisis hukum dan legal opinion. Saya serahkan dulu kepada teman-teman untuk berdiskusi kaitan dengan dua kelompok yang tadi sudah melakukan presentasi. Silakan dipandu oleh moderator dari masing-masing kelompok. Baik, ada yang ditanyakan kepada kelompok 1 atau kelompok 2 atau satu pertanyaan untuk kedua kelompok sekaligus. Silakan. Baik, disilahkan kepada rekan-rekan untuk jika ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selain ini sih mengenai dari Bahkan ada yang ingin ditanyakan, disebutkan nama dan ditujukan pada kelompok mana argumen saudara, baik itu menambahkan gagasan, menambahkan pengetahuan atau bertanya agar kuliah kita bisa hidup sebagaimana saran yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu pada saat menyerahkan tugas, bahwa teman-teman mohon karena Google Drive itu bisa diakses oleh teman-teman yang lain, kelompok yang lain. Jadi teman-teman yang akan presentasi maupun yang akan mendengarkan presentasi masing-masing membaca terlebih dahulu makalah yang telah disampaikan atau dibuatkan oleh teman-temannya yang lain agar pengetahuan teman-teman juga sudah terbuka, artinya tidak terlalu kosong begitu. Jadi ketika ada presentasi dari kelompok yang lain, teman-teman sudah mempunyai gambaran umum, gambaran awal ya, fondasi knowledge gitu ya, kaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan, agar teman-teman ketika presentasi kelompok yang lain itu sudah punya argumentasi awal, sehingga setelah selesai kelompok itu berargumen, teman-teman bisa sudah merangkum dan membuat pertanyaan atau membuat rangkuman gagasan. Beda dengan halnya kalau teman-teman hanya mendengarkan pada saat presentasi saja, setelah temannya selesai presentasi, teman-teman jangankan bertanya, mencerna makalah yang disampaikan pun kan mungkin belum cukup. Gitu. Akhirnya boro-boro untuk bertanya. Nah, tapi kalau sudah di awal sama-sama kita sudah membaca kaitan dengan makalah-makalah yang sudah disampaikan oleh kelompok yang akan presentasi, nah dinamika kelompok ini akan muncul. Di kelas yang lain juga sama, teman-teman di awal bahwa mereka berproses hanya mendengarkan saja, mencerna apa yang didengarkan, apa yang disampaikan oleh kelompoknya pada saat materi disampaikan, tidak membaca lebih dulu latar belakang atau makalah yang disampaikan. Akhirnya setelah dirubah metode itu, bahwa kita sama-sama membaca makalah yang disampaikan oleh teman kuliahnya, teman kelompoknya, nah diskusi akan semakin hidup. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita manfaatkan ritme berkuliah kita untuk mendalami makalah-makalah supaya 1 jam perkuliahan kita itu berjalan dengan baik dan punya khasanah ilmuwan yang masing-masing bisa berjalan. Silakan, saya berikan kesempatan, silakan dipandu oleh moderator masing-masing kelompok. Ada 1 atau 2 argumen atau tambahan pertanyaan atau apapun itu yang bisa disampaikan kepada kelompok. Disebutkan namanya dan ditujukan kepada kelompok mana. Silakan dipandu oleh moderator. Baik, rekan-rekan sekalian, jika ada yang memiliki pertanyaan untuk kelompok 1 dan hal yang ingin didiskusikan, silakan sebutkan nama, kemudian ajuan pertanyaannya.
Ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian? Dan baru secara tempat sudah oke di bangun apa ya tidak masuk kalau sudah ada. Saya berharap kuliah kita bisa berjalan dengan baik ya, dinamis dan punya dinamika dalam penyampaian materi maupun argumentasi yang disampaikan sebagai bagian penting ya dari mata kuliah argumentasi hukum yang teman-teman hari ini sedang jalankan. Menjelang nanti tahap 1 UTS ya, teman-teman akan UTS di minggu depan ya. Kalau semua tidak akan terakhir nanti dengan kita yang sudah dipakas tetap pada semangat. Silahkan, belum saya berikan kesimpulan, nanti saya akan berikan argumen kaitan dengan analisis dua kelompok ini ya pada pertemuan yang harusnya hari ini saya sampaikan. Tapi saya berikan dulu kesempatan nih kepada teman-teman kaitan dengan tadi legal opinion gitu ya dalam penegakan hukum, apakah legal opinion itu sebagai bagian dari keputusan yang bisa diambil dalam penegakan hukum atau hanya sebatas saran gitu, karena itu adalah sifat opini hukum dan yang itu kan bisa didiskusikan sebetulnya oleh teman-teman sekalian dalam mata kuliah di pertemuan malam hari ini. Atau saya yang bertanya kepada teman-teman sekalian satu orang. Silakan teman-teman sekalian, ada waktu untuk teman-teman bertanya kepada kelompoknya atau menyampaikan gagasan tambahan ide atau tambahan pengetahuan bahwa misalnya Pak, saya sudah belajar ini, sudah membaca ini, seharusnya apa yang disampaikan oleh kelompok tadi tentang legal opinion kurang tepat misalnya, harusnya seperti ini. Nah itu juga boleh. Makanya sekali lagi teman-teman ya, saya berikan toleransi oke lah untuk minggu pertemuan pertama ya, untuk diskusi ini. Tapi di pertemuan kedua kelompok nanti, 3, 4, 5, dan 6, saya rasa teman-teman sekali lagi, bukan untuk saya ya, sekalian baca dulu makalah yang disampaikan, nanti ketua kelompoknya atau ketua kelasnya share ulang ya, reshare Google Drive yang saya akses tadi ya untuk melihat review makalahnya kepada kelasnya lagi. Untuk teman-teman ketika akan masuk ruang pertemuan ini, teman-teman sudah membaca lebih dulu kaitan dengan kegiatan presentasi yang akan disampaikan. Jadi baik si pemakalah maupun audiens itu sama-sama membaca. Jadi si pemakalah juga punya pressure lebih ketika teman-temannya juga ikut membaca. Jadi akan waktu nih kalau saya nggak baca banyak, teman-teman saya justru lebih banyak baca. Nah itu kan akan jadi presiden yang baik bagi pemakalah maupun dari audiens karena sama-sama akan saling melakukan pengayaan keilmuan. Beda halnya kalau si pemateri juga membaca acuh-acuh saja karena memang nanti tidak ada pertanyaan atau sebaliknya. Tapi kalau sama-sama kedua pihak, baik si calon audiens atau peserta mahasiswa yang lain maupun dari pemakalah saling membaca, ada pressure yang sama-sama ini adalah pressure yang baik, gitu ya. Jadi kita setidaknya si pemateri akan was-was nih kalau kita tidak membaca makalah dengan baik, teman kita nanti mungkin saja membaca bukunya atau makalah kita lebih baik gitu ya. Nah itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kalau kita sudah melihat fisik dari makalahnya. Jadi kalau hanya mendengar makalah itu pada saat presentasi, saya yakinkan bahwa teman-teman akan seperti ini, tidak akan mampu banyak bertanya karena mencerna makalahnya pun baru hari ini atau baru saat ini. Jadi tidak ada waktu untuk kemudian bertanya atau memberikan argumen. Tapi kalau sudah membaca lebih dulu apa yang akan dipelajari, karena kan saya sudah kasih tahu bahasannya apa, malah makalahnya pun teman-teman bisa mengakses gitu ya di Google Drive satu sama lain. Nah itu akan lebih hidup teman-teman sekalian. Itu sebagai gambaran bahwa ya kuliah kita itu ya berdinamika, ya berdiskusi. Saya rasa ini sudah semester 5 dan mata kuliah kita argumentasi hukum. Saya berharap teman-teman mampu bisa berargumen, tidak harus banyak ya, dan argumen itu kan tidak ada salah dan benar. Argumen itu adalah perspektif yang berbeda. Jadi tidak ada argumen yang salah, ya tidak ada argumen yang benar. Selama itu adalah teoritis dan pemahaman kita berbeda dengan eksakta yang 1 kali 1 mungkin 1 kali 2 itu 2 misalkan. Tapi yang berbentuk argumen legal opinion tadi ya itu bisa berbeda pendapat. Nah itu justru dinamika berdiskusi kita akan hidup ya ketika kita saling memberikan gambaran ide dan gagasan terkait dengan mata kuliah yang sedang diambil. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi saya berharap minggu depan kalau UAS UTS, teman-teman pingin UTS-nya seperti apa ya? Take home? Atau mau lisan? Berguling, desa aja.
Kira-kira UTS teman-teman akan seperti apa? Mau seperti apa? Kalau boleh request. Bangun sementara ya kan alih lahan fungsi lahan bisa tidak dengan terus lah gitu. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti saya menyimpulkan? Ya, jadi di minggu depan nanti saya akan informasikan terlebih dahulu kepada ketua kelasnya apakah mata kuliah kita minggu depan tetap akan UTS. Nanti saya berdiskusi dengan Pak Dr. Fadila atau kemudian ada kita UTS-nya dilakukan dengan tugas gitu ya, atau uraian perform dan yang lain-lain. Nanti saya akan sampaikan kepada ketua kelompoknya atau ketua kelasnya ya. Untuk minggu ini saya rasa pertemuan kita masih dalam tahapan toleransi berargumen ya. Saya berharap teman-teman minggu depan ya atau pasca UTS nanti dinamika kelompoknya akan semakin hidup. Jadi kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada dinamika kelompok, saya rasa itu bukan bagian dari mata kuliah kita ya, karena argumentasi hukum itu kait erat dengan berargumentasi hukum. Nah, sebelum saya tutup, nanti saya akan sampaikan terlebih dahulu, nanti saya akan rangkum mata kuliah ini di pertemuan selanjutnya. Jadi ketika akan masuk ke kelompok 2, 3, 4, nah saya akan review dulu kelompok ini, kemudian ke minggu depan ketika akan masuk di kelompok 5, 6, saya akan review kelompok 3 dan 4 ya, supaya ada gambaran kaitan tentang materi kita. Saya berharapnya saya mereview itu sekalian tidak hanya makalahnya, tapi juga dengan pertanyaan teman-teman. Ya. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin absensi terlebih dahulu. Yang saya sebutkan namanya, silakan untuk membuka kamera, wajib dan menyampaikan kehadiran secara langsung melalui mikrofon ya. Saya akan catat sekalipun nanti ketua kelasnya akan menyampaikan secara tertulis absensi. Baik, saya mulai dari kebetulan saya sedang Zoom juga teman-teman ya. Jadi kita percepat mata kuliah kita di malam hari ini. Saya mulai dengan Abdurrahman Faiz. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Abdurrahman Faiz. Abirama Esa Putra. Hadir, Bapak. Mana Abirama? Coba dibuka. Hadir. Semua. Oke. Hadir, sip, Bapak. Abirama. Oke, sip nuhun. Andi Muhammad Naufal Firdaus. Hadir, Pak. Oke, mana? Hadir, Pak. Ini gelap-gelapan, mati lampu kamu. Lagi di mana itu? Di kamar, Pak. Oke. Lagi main game ya? Enggak, ini HP-nya lagi di Iya, sorry. Endah Hanifah. Wah, itu masih di perjalanan. Enda mau kemana dan dari mana? Vanessa Nur Agustina. Hadir, Bapak. Oke, Rizka Dwi Nabila. Asri Nur Hovifah. Hadir, Bapak. Rizka Dwi Nabila. Oke. Indra Gunawan, Marisna Watilasa. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Oke, Indra hadir. Oke. Muhammad Fadil Sofyan, Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Muhammad Ihsan hadir, Pak. Oke, Muhammad Ihsan. Wah, lagi ada di planet mana itu? Muhammad Fadil. Lagi di Mars, Pak. Kebetulan. Bisa. Marisna, udah tadi ya. Nadila Septiani, Najwa Nursipa. Yang baru itu ya, ketika Maris Nadila Septiani, Nenden Siti. Hadir, Pak. Oke. Siapa barusan? Nenden ya? Iya, Pak. Rahel Al-Fadil, Rima Maharani. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Rima Maharani. Sahda Selena Selpiani Makmun.
Hadir Bapak. Hadir, Pak. Oke, Septia, waduh ini lagi di ini nih Hadir Septia Bapak Namun, Septia. lagi di jembatan. Oke, Septia Fitriani ya, habis sholat ya. Ya. Iya, Pak. Bagus. Siren Ebadi, kemudian Ulfa Nur Latifah. Dan the last but not least nih, Salma Dwi Agustina. Hadir Bapak, tapi ini kenapa kameranya Bapak tidak nyala ya Sirin Pak? Ebadi hadir, Bapak. Oke, tadi udah ya. Sirin Ebadi hadir ya, Pak. Siap, Siren Ebadi udah. Baik. Ada yang belum tersebut namanya? Salma hadir ya Siti Pak? Auri belum, Bapak. Bapak Nadila Siapa? udah belum, Bapak? Siti Auri Nadila belum. Septiani, udah Nadila Septiani. Rahel Alfadil udah belum Pak tadi? Rahel Alfadil. Sudah, Rahel Alfadil, sudah. Salma Dwi udah belum Pak? Sudah. Salma Dwi Agustina kan? Siti Auri belum, Bapak. Siti Auri Herfiana Lutfiah, mana? Bapak Najwa udah belum, Bapak Najwa malu katanya. Mana Najwa? Siti Auri hadir, Bapak. Oke, Najwa. Mana Najwa? Najwa ayo on cam. Najwa hadir, Bapak. Mana Najwa? Saya belum lihat. Oh ya nih. Najwa Nursifa. Oke. Cukup? Pak. Ada lagi. Saya di absensi saya ini sudah 26. Diskabel. Oke, Diska Pebri Wulandari. Oke, betul. Diska. Oke, clear. Sudah ya? Oke, semuanya sudah saya absen. Nanti akan dikonfirmasi, diperkuat oleh presensi melalui WA teks dari ketua kelasnya ya. Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman sekalian kaitan dengan diskusi hari ini. Saya berharap teman-teman sebagai bagian awal, pamit nanti di minggu ke depan. Saya rasa teman-teman mohon untuk saling bekerja sama untuk memberikan jawaban, pertanyaan, diskusi gitu ya, agar diskusi kita lebih hidup. Dan saya akan sampaikan nanti kaitan dengan mata kuliah kita di minggu depan, UTS-nya seperti apa. Nanti saya akan diskusikan dengan Pak Dr. Fadila dan akan diinformasikan secara langsung nanti melalui WA kepada ketua kelasnya. Atau diingatkan saja ya ketua kelasnya, karena kadang dari 6 kelas ini saya juga lupa, termasuk jadwal kuliah dan yang lain-lain ya, yang saya ampuni 6 kelas ini kadang tertukar jadwal dan yang lain. Jadi nanti ketua kelasnya mohon, kalau juga saya mohon maaf kalau ada yang WA saya secara personal begitu ya, selain kelas kemudian tidak terbaca atau slow respon, saya mohon maaf. Nanti bisa disampaikan informasinya, misalnya ada kaitan apa gitu ya, kaitan tugas dan yang lain-lain kepada ketua kelasnya. Kalau misalnya sudah WA saya tapi kemudian belum respon gitu ya, boleh WA saya secara langsung, boleh, sangat boleh, nanti nomornya boleh di-share gitu ya, kaitan misalkan Pak tugasnya ternyata begini dan lain. Tapi kalau misalnya tidak terrespon dengan cepat, nah itu bisa dikonfirmasi ulang kepada ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya yang akan menyampaikan kaitan dengan teman-teman. Begitu teman-teman sekalian ya, tidak ada gap di antara kita, sama-sama kita saling belajar. Saya hanya fasilitator saja, bukan mentor gitu ya. Kita saling sama-sama untuk memperkaya keilmuan kita dalam mata kuliah argumentasi hukum ya, untuk kebaikan teman-teman juga sekalian ya. Jadi tidak hanya kaitan dengan administrasi ya, gugur kewajiban kuliah, presensi hadir, kameranya ditutup, teman-teman main game, nanti pada saat presensi hadir, saya rasa itu zolim terhadap diri kita sendiri ya. Jadi integritas itu ya untuk teman-teman, tidak untuk saya, tidak untuk yang lain. Jadi teman-teman yang akan mengambil alih keilmuan. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan di penghujung akhir pekan kita ya. Selamat bermalam Jumat. Ada satu hari lagi besok di hari Jumat sebelum menuju akhir pekan. Dan selamat beristirahat. Mudah-mudahan kuliah hari ini mendapatkan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti dikirim presensinya melalui format, walaupun saya sudah ada punya presensinya, tapi nanti dikonfirmasi juga melalui ketua kelasnya dan rangkuman atau record yang harus saya upload di Adlink sebelum ini. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ditunggu nanti ya kaitan UTS-nya ya.